Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi untuk dibagikan kepada Anda semua, kepada subscriber setia YouTube Cahaya Kehidupan yang mendengarkan Cahaya Kehidupan itu dari berbagai wilayah, dari Indonesia Barat, Tengah, Timur, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Australia, ada yang dari Jepang gitu ya, dari Turki juga ada yang WA saya gitu, yang setia mendengarkan Cahaya Kehidupan. Channel YouTube ini memang saya buat untuk memberikan pencerahan, memberikan inspirasi kepada Anda agar hidupnya semakin hari itu semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, agar Anda menjadi manusia yang nyaman, manusia yang damai, manusia yang hidupnya penuh dengan keajaiban. Hari ini akhir bulan pas tanggal 31 Mei. Tadi saya aktivitasnya ada acara di kantor. Tadi ada rapat di kantor, kemudian saya ketemu teman lama, teman waktu saya kuliah di Bandung gitu ya. Dia tadi cerita bahwa dia bercerai dengan istrinya. Dia mengatakan, saya nggak cocok dengan istri saya. Istri saya itu sukanya barang-barang yang high, barang-barang yang mewah. Sementara saya kan tidak ada penghasilan sebesar itu. Mungkin ini juga menjadi masalah Anda, para suami, para laki-laki gitu ya. Ketika bertemu dengan pasangan atau istri yang suka dengan barang-barang yang mahal, lalu Anda tidak bisa membelikannya. Sebetulnya ini bukan masalah seharusnya. Saya bilang ke dia, harusnya itu bukan masalah. Harusnya itu adalah menjadi booster untuk kamu dapat lebih tinggi penghasilannya. Dia tanya, "Lo kok bisa, Fir?" katanya. "Lo ya iya dong. Kan kalau istrinya pengennya barang yang mahal, tentu dia mendoakan kan. Makanya ajak mendoakan, jangan langsung kamu cut seperti itu. Atau karena kamu jadi gak sanggup, sering tengkar, kemudian bisa deh ya. Padahal itu suatu yang salah." Saya kemudian mencoba menggali gitu ya, dan ternyata teman saya ini bilang, ya kan kalau suaminya ada uang jangan maksa, jangan pengen yang barang bagus-bagus gitu, yang mahal-mahal. Saya tanya lagi, istrimu maksa? Dia bilang enggak sih, cuma pengen ini pengen itu. Enggak maksa kan, kamu aja yang risih kemudian sering tengkar kan. Nah ini kesalahan sebagian orang yang menikah, karena biasanya ya para laki biasanya ngomongnya, aku mencari istri yang siap diajak susah, istri yang siap untuk hidup prihatin gitu ya. Ini mindset yang salah gitu ya, mindset yang salah ketika membangun sebuah pernikahan. Bagaimana pernikahan itu menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, yang kaya, yang menyenangkan, kalau Anda mengajaknya untuk hidup sengsara, untuk hidup prihatin. Istri Anda itu dari kecil sudah dirawat oleh bapak ibunya, sudah disayang sama bapak ibunya, disenangkan sama mereka. Ketika Anda ajak nikah kemudian Anda ajak prihatin, itu kan salah, itu kan keliru. Nah ini yang membuat gitu ya, ada bapak keluarga yang sering bermasalah tentang keuangan, bermasalah tentang finansial, karena mindset awalnya sudah salah. Mindset
dasar pondasi pernikahannya sudah salah gitu. Itu kenapa saya memang lebih senang ketika yang belajar AMC itu suami istri. Supaya apa? Supaya gaduk bahasa Jawanya, ketemu. Yang satu mindsetnya apa, satu mindsetnya apa, ketemukan jadi satu power, lebih besar, lebih cepat hasilnya. Sama-sama ngisi kus bakat kaya, ketahuan, oh kamu takut kaya, kamu suka kaya. Nah, mana yang mau dirubah semuanya, atau kedua-duanya takut kaya semua. Nah, ini jadi apa ya, jadi besar masalahnya. Yang bagus keduanya mindsetnya sama-sama berani uang. Nah, ini bagus. Makanya ketika suami istri belajar AMC bareng, disitulah saling menggali, saling cerita, dan muncul keselarasan, muncul sinkronisasi, sehingga impian-impian itu bisa saling diobrolkan, saling ngomong, dan itu cepat terjadi. Saya ketika menikah, saya memang waktu itu awalnya saya pengen ketika saya menikah, saya pakai mobil sendiri baru plat putih, warna putih, ketika dari rumah ke gedung resepsi. Itu impian saya, dan saya bilang ke calon istri saya waktu itu, ke istri saya sekarang ya bilangnya, dan itu terjadi. Ketika saya menikah, saya sudah ada rumah, saya ada mobil. Saya menikah tanggal 10, tanggal 8 dapat mobilnya plat putih, saya pakai perdana di pernikahan itu. Kenapa? Karena saya punya mindset pernikahan itu tidak boleh dimulai dari nol. Pernikahan itu tidak boleh dimulai dengan prihatin dulu. Pernikahan harus dimulai dengan kesenangan, terus senang, semakin senang. Dan itu harusnya pondasi sebuah pernikahan. Makanya kedua pikiran suami istri ini harus ketemu, harus disatukan, diselaraskan. Apakah mau sama-sama uang, ataukah yang satu nggak suka uang? Ada loh, kayak tadi nih contohnya, istrinya suka nih sama uang, suka sama kekayaan, suaminya nggak suka. Akhirnya apa? Jadi masalah dan bercerai, berpisah. Banyak seperti itu. Banyak rumah tangga bercerai karena masalah finansial. Saya coba cari datanya, ternyata betul. Banyak orang, apalagi kondisi pandemi ini, banyak orang bercerai. Faktor utamanya adalah finansial, pekerjaan, keuangan. Bukan perselingkuhan, bukan KDRT, tapi karena finansial. Ini penyebabnya karena ada ketidaksinkronan, ketidakselarasan di pikiran suami dan istrinya tentang uang. Coba kalau Anda yang menikah, Anda bisa belajar AMC, keduanya ya, jadi suami istri belajar, Anda bisa tahu tuh suaminya berapa skornya, Anda berapa skor bakat kayanya. Sama-sama berdoa, sama-sama belajar, doanya keinginan yang sama, ada dua orang berdoa dengan rumus yang benar, tentu ini lebih cepat terjadinya. Inilah alasan kenapa menikah itu membuat lebih kaya. Kalau kedua suami istri ini saling selaras, saling sinkron. Yang menjadi kehancuran adalah ketika yang satu pengen kaya, satu enggak, saling bertengkar, selesai tengah jalan. Ini yang harus Anda hindari. Dan inilah kewajiban Anda sebagai kepala keluarga untuk belajar AMC, untuk mengajak istrinya juga belajar AMC. Supaya apa? Supaya tercipta keselarasan, keharmonisan, dan tentunya impian-impian rumah tangga Anda mudah terwujud. Sadari ini ya, dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.